Yo, kembali lagi di Basa Basi, bahas santai bareng seniman. Di episode kali ini kita akan kedatangan tamu spesial ya. Tapi di Basa Basi ini setiap tamu itu pasti spesial. Dan kali ini lebih spesial lagi karena kita kedatangan salah satu pionir atau legend juga di punk juga pergerakan juga di band juga. Kita sambut aja Mr. Iksan. Wis, alhamdulillah. Aduh. Akhirnya di episode kali ini kita bisa bertemu langsung dengan sosok Mr. Iksan ya. Saya aja, teman. Silakan. Santai kan ya? Ente tegang. Mr. Iksan ini bagi saya pribadi adalah sosok guru ya. Guru dulu pernah guru. Sama-sama nongkrong bareng, berinteraksi, sharing segala macam lah gitu. Yang dikenal juga nanti kita perkenalkan aja bandnya nantilah. Bisa cerita mungkin uangnya bisa diceritakan misalkan bermula dari mana sih misalkan sampai seneng punk terjun gitu. ke punk itunya. Terjun ke punk itu gimana? Sebetulnya kalau bagi saya ya Tris ya, kan pada dasarnya karena kesukaan saya terhadap musik sih gitunya. Di zaman-zaman SMP gitu udah dengerin musik-musik juga festival rock, bukan itu kan? Ya musik rock lah pokoknya malah. Itu kayak festival rock, lagu Slebor, Garbage segala macem. Akhirnya sampai SMA, kuliah, ketemulah dengan temen yang atau gelombang punk tuh masuk ke Bandungnya gitu ya. Kan? Awal. Dah sebagai penikmat musik, sebagai pemain band oge gitu ya, pas SMP ternyata setelah mendengarkan punk, jadi ketika saya main punk itu merasa terwakili gitu ya dari segi bermain musiknya, dari segi liriknya gitu ya, terus dari segi ya mewakili lah gitu, mewakili keinginan dan jiwa untuk bermusik. Nah, ini memang hari campur bahasa Sunda atau namanya. Karena mah kan musik rock kan banyak ya, genre-nya rock wah segala macam. Tapi ketika bermain musik ya memang bisa na di dinya geus. Yuk si Ipang merasa terwakili ku pangnya geus si kana ieu. Ieu gitu ya. Si Pang ini bisa ngawakilan main musik jeung istilahnya curahan hati lah menurutnya. Tapi sebelum mengenal punk istilahnya mah kan kalau dari biasanya latar belakang sukanya dulu misalkan dari style atau dari musik gitu, lebih beratnya ke musik dulu mungkin ya, mendengarkan terus langsung pengen tahu seperti apa punk gitu ya gitulah mungkin seperti itu ya. Iya sih gitulah, karena kan yang pertama juga kan yang musik didengarnya diolah laku iya nya akhirnya kan setelah misalkan musik ada ngukeunnya kan ari nu telinga mah mau bisa ngabobodohnya. Berarti tahun-tahun 90-an awal mungkin ya. Punk teh ini ya sih 90-an awal. Iya, 90 awal. Karena yang saya tahu UA mah besarnya di Bandung lah istilahnya ya. Iya, gitu. Besarnya di Bandung lah gitu. Karena waktu itu kan si Bandung teh kan jadi sentral lahnya gitunya. Karena ketemu dengan temen yang satu selera lahnya. Iya. Cari gitu kan yang segala macem kayak rekaman seperti itu kan zaman itu kan sulitnya. Jadi mau tidak mau ya kudu ngobrol harus bertemu langsung, bertemu interaksi gitu kan, betul. Supaya kita bisa lebih tahu wawasan nama oge gitu. Kalau dulu itu di Bandung itu ada FAF, Front Antifasis. Nah, kalau di Cimahi ya istilahnya ke barat ya, daerah barat Cimahi, Kabupaten Bandung Barat,
ada namanya Garis, Garis. Gerakan Anti Rasis, yang ya foundernya salah satunya Wak Iksan ini gitu. Dulu apa namanya, belajar lah pergerakan seperti apa, mungkin bisa ceritakan dulu gimana? Ya itu kan awal terbentuknya dari mengaplikasikan, bukan mengaplikasikan, artinya jika ketika misalkan kita berteriak hanya di lagu kan sebetulnya kenal sih mana misalkan gogorowokan hungkul ternyata terjun langsung mah gitu. Nah itu karena semangat itu kawan-kawan di Bandung kan membentuk FAF. Ya, membentuk FAF. Dan saya rajin. Itu juga ikut terlibat di dalamnya, sering sharing, sering diskusi dengan kawan-kawan zaman eta lah. Ucok, Pam, segala macam, loba. Nah, Bandung dulu, setelah itu kan kita saya juga lihat di Cimahi juga ada pergerakan ya. Ada pergerakan karena nggak mungkin gitu kan ketika misalkan Bandung muncul semuanya ke Bandung kan nggak mungkin ya. Karena ketika Bandung muncul di beberapa daerah kayak di barat, timur, utara, selatan itu juga udah muncul gitunya dengan bersamaan. Nah, ini yang di beberapa wilayah ini yang mungkin pada zaman itu juga dengan waktu bersamaan muncul juga pergerakan seperti itu. Nah, kebetulan karena domisili saya di Cimahi, karena saya kecil di Cimahi gitunya. Geus lah cing kita ngobrol-ngobrol di Cimahi akhirnya terbentuk Garis eta gitu, gerakan anti rasis dan fasis. Ya berjalan lumayan lah. Saya juga pernah masuk kan di Garis. Ada peringatan Hari Bumi segala macam, demo, ikut demo segala macam lah gitu. Ya itu mah flashback ke belakang. Mengingat masa lalu pergerakan. Bahkan di pergerakan ya di Garis itu kan satu bentuk pembelajaran juga. Saya juga istilahnya dididik lah istilahnya. Transfer informasi karena terbatas mungkin dulu kan. Buku segala macam lah, media-media itu kan terbatas. Jadi semakin anak-anak kan jadi semakin kita untungnya gitu ya, karena memang dulu mah nongkrong teh jadi kebutuhan. Terus jadi kebutuhan kita nuker misalkan wajib apa gitu nya disebut wajib sih henteu sih, cuman nya ada keinginan bahwa naon sih nu kurang dieukeun teh kan setidaknya kita tahu gitu seperti apa sih gerakan sih. Tapi mun teu panggih asa teu gitu kan dari baheula lama tanpa janjian ge bisa langsung panggih gampang gitu panggih teh. Bisa mah nyamper ka imah ningali sendalan aya gitu nya. Nah, itu juga dari keinginan bukan dari saya aja sih, keinginan dari kawan-kawan di Cimahi juga gitu kan. Karena pada era itu memang anak-anak juga lagi semangat. Ya, sempat juga datang sering kayak Albert, Pam malah ke rumah misalnya ke Cilame. Kita sering diskusi pendidikan lah. Ya. Pendidikan. Betul. Itu. Nah, di lain itu juga Wak Iksan itu punya band ya. Salah satunya itu bandnya itu namanya Stone Agne ya. Stone Agne lumayan cukup lama, kalau nggak salah tuh tahun 95 ya. Yang saya tahu itu ada beberapa album ya sama kompilasi. Bisa dijelasin? Single sih yang pertamanya, single masuk kompilasi Bandung Holocaust tahun 97 itu ya. 97. Kalau nggak salah tuh lagunya tuh Jihad. 97. Terus Pangkliniknya. Oh, tahun 2000. Tahun 2000. Klinik. Terus bikin album Self Detailnya. 2004 itu album pertama full ya, full album. 2004. Ya terakhir ini 2002 tahun kemarin betulnya. Oh, ini kita. Ini album kedua lah, album terbaru. Album kedua berarti format kaset pita. Sebelum ke bedah album ini, kita ke beberapa kompilasi dan album sebelumnya. Nah, untuk di Bandung Holocaust tuh tahun 97 ya. Banyak band Bandung atau ada yang dari luar atau Bandung aja? Bandung semua Bandung ya.
Itu tuh yang tidak kan waktu itu tuh ada 2 kompilasinya. Ada Bandung Burning, Bandung Holocaust. Nah, jadi yang tidak tercover di Bandung Burning ini ya di Bandung Holocaust. Berarti lebih pertama si Bandung Banding. Bandung Burning dulu. Oh. Setelah itu Bandung Holocaust. Ini mah tanpa label saya merasa si kaset lagi liar gitu, labelan naon. Oh. Tapi eta si jadi most wanted ayeuna. Iya, itu dicari sama kolektor. Rare lah. Si eta teh karena Rilisannya rare, si jarang. karakter band teh tiap band teh beda-beda gitu karena rekamannya teh di tiap Masing-masing ya, masing-masing. Nggak satu studio gitu nya. Sunakna ge teh ditodong teh rekamanna teh. Studio ditodong ge make mic. Direkam di mana? Di studio mana? Di Gama. Oh, Gama Cimahi. ini Cimahi. Baros. Di apa? Katsu-nya di bawah. Oh, di situ. Tadi kan Holocaust tahun 97. Kompilasi yang kedua itu di Pangklinik ya, tahun 2000 kalau nggak salah itu, tahun 2000. Kalau nggak salah judulnya itu Isolasi ya. Isolasi. Nah, di kompilasi Pangklinik itu kalau nggak salah semua harus berbahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Karena saya ditolak. Oh, karena berbahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Akhirnya Sun Akne dan band Indonesia lah, Pang Indonesia ada di situ. Ada salah satunya SID juga masuk ya. SID. Nah, dari kompilasi kedua akhirnya tahun berapa? Full album yang 2004. Namanya itu self title ya? Ya, self title. Ada berapa lagu tuh di self title tuh? 15 lagu. Format CD. Yang saya ingat tuh lagu-lagunya tuh ada Balada Si Udin ya, di situ. Balada Si Udin. Isolasi juga Aggressive Mission. Terus Dog Style. Itu tahun 2004. Nah, udah lama perjalanan 2004. Sekarang udah 2025. Akhirnya keluar album yang kedua ini ya. Cukup lama 2004 sampai 2005. Berarti berapa tahun ya? 20 tahun ya? 20 tahunan. Kurang lebih 20 tahunan keluar album. Kemana aja 20 tahun gitu. Tapi pas tiba-tiba muncul keluar album dengan titelnya Our Voice Never Be Silent. Artinya mungkin suaranya nggak bisa dibungkam lah. Ya. Suara Sun Akne. Ini penampakan fisiknya album Sun Akne ya. Bisa nanti saya bedah sedikit. Boleh. Ada judul-judul lagunya, ada Tirani, ada Jalan Hak Demokrasi. Ada juga lagi hot nih, Dago Tetap Melawan, Gaza Dalam Perlawanan, Kanjuruhan, I Don't Want to Be a Cop, Brengsek, Unfinished Riot, Stop Sexual Harassment, Dog Style, sama Isolasi. Berarti ada isu-isu lama yang lagu lama yang masuk ke sini ya. Lagu lama. Ini rilisan mana, Wak? Oh, Brengsek. Rilis sendiri. Brengsek. Berarti Sun Akne brengsek ya. Harus nah, brengsek. Iseng lah gitu, kita label sendiri. Ini udah launching ya? Bisa didapetin di mana ya, Pak? Kalau teman-teman langsung ke personil langsung bisa di sini mungkin personil. nanti informasikan apa kalau mau beli lah. Nih dari album ini pengen bahas nih salah satunya di Dago Tetap Melawan nih. Ini isunya mulai panas lagi lah kalau nggak salah itu. Oh ya, belum selesai. Nah, belum selesai. Ini seperti apa sih? Ya, jadi Sun Akne mah kalau buat saya mah kayak seperti siga catatan diary. Kehidupan lah, catatan kehidupan diary. Misalkan diary kalau misalkan ada kejadian apapun gitunya tulis karena rasa gemerengan gitu, jadi dituangkan gitu kan, akhirnya dituangkan jadi sebuah lagu gitu. Si curhatan pribadi teh jadi kayak diary lah gitu, tapi teu cengeng diary lah gitu. Tadi tulisin ieu bari bantal ya teh. Gitu. Ya itu kan lihat berita waktu itu kan, wah ya banyak lah ya, seperti itu Dago segala gitu kan, ini dituangkan di lagu ya, jadi album gitu.
dalam ya di lagu-lagu Stun Akne juga apa namanya mengangkat isu-isu yang masih inilah masih apa aktual gitu, aktual masa kini lah gitu diangkat lagi gitu. Nah di luar album ini juga saya lupa tadi tuh personil saat ini line up-nya siapa aja nih? Sekarang bertiga. Siapa aja? Jadi iya mah rada cerita ke belakang heulanya. Kan tadi Tris nanyain di 2004 sampai akhirnya 2025 ya, gitu kan. Perjalanan 20 tahun hampir 20 tahun. Sebetulnya dibilang bubar juga enggak gitunya. Karena udah tetap walaupun misalkan saya pribadi kemana-mana gitu akhirnya larinya ya tetap musik. Band oge gitu kan siga panggilan jiwa we gitunya. Band teh akhirnya teh bisa boleh dibilang si Stun Akne teh formasi keempat bertiga saya Eko sama Pitoy gitu. Iya. Eko Bule drummer, Pitoy gitar, saya bass vokal gitu. Lebih ramping lah sekarang mah. Iya. Ini sama formasi keempat berarti 3 orang ini. Kalau secara musikalitas karena ini albumnya kalau saya dengar mah masih apalah bukan sama mungkinnya masih selaras dengan gaya bermusiknya dari dulu lah gitu seperti itu. Nah bisa dijelasin mungkin influence-nya misalkan dari band mana misalkan yang paling mempengaruhi Stun Akne lah gitu. Kalau influence secara khusus nggak ada sih, nggak ada. Karena kalau saya mah cenderung lebih suka band-band lama. Kalau saya juga dengerin di rumah nggak hanya punk gitu kan, resep band-band juga lawas, juga Drollis, itunya dari Distansa. Tapi akhirnya mah ya tetap kayak gitu bermusiknya masih gitu. Cuman ada kalau cenderungnya gitu kalau Stun Akne mau memainkan juga ya karena resep-resep band lawas we gitu, main tahun 80-an gitu kan. 80 ya. Kita lebih mungkin bisa lebih menginspirasi gitu band-band zaman eta, band-band zaman tahun 80-an juga Partisan gitu kan. Mungkin Stun Akne banyak manggung tuh udah nggak kehitung mungkin ya dari tahun 95 sampai sekarang 2025 dan juga mungkin pernah vakum beberapa tahun lah belakang gitu. Ada cerita pengalaman tentang gigs yang beda gitu aneh atau cerita apa lah misalnya di gigs manggung pas pengalaman lucu mah pas tapi gitarisnya bukan saya sempet pas main di panggung hujan ya outdoor di Cimahi pas manggung hujan gitunya si gitaris kasetrum gitarnya karena beren pas hujan gitunya kasetrum itu sempat terhenti itu paling nyata mah tapi tenanawan di Jol Tepa di rumah sakit tapi di luar sampai sejauh mana paling jauh wah sih Stun Akne mah paling jauh kemana aja nggak sampai sempet paling ke Sumedang dulu pernah di kota-kota terdekat terdekat gitu karena nyantai si band tanya Stun Akne mah jadi karena ya kita mah jeung kehidupan mah kan kunaon ayeuna pakeum oge kan jadinya santai we gitu band gitu tidak mengejar target kudu kieu henteu lah gitu. Yang penting masih jalan lah. Penting jalan gitu. Cuman untuk sekarang karena memang kita udah ngeluarin album gitunya, ya sekarang rencana bulan September, Oktober, November ini kita touring. Touring. Itu juga tapi menyesuaikan dengan jadwal schedule 2 personel ini karena kan mereka bekerja. Yang 2 ini jadi ya jadwalnya disesuaikan dengan mereka lah gitu. Dikondisikan lah gitu. Hari saya mah kan bisa ira hawae nya. Bebas. Jabat. Itu rencana kemana aja turnya? Paling yang udah ada jadwal 27 Septembernya di Kabogor heula. Bogor. Terus ya mungkin di sekitarnya lah. Ini lagi progres.
coba kontak-kontak teman di luar kota gitu. Boleh ya. Nanti bisa teman-teman tunggulah informasi turnya Stone Art-nya ya di kota-kota terdekat mungkin gitu. Bisa nanti sharing, bisa beli merchandise, beli kasetnya juga buat mendukung pergerakannya. Nah itu Rencana emang jual kaos gitulah. Iya gitu saya untuk ada nanti ker lagi nunggu kaos merchandise ya. Buat bekal tur. Biar gitu. Enak kalau si tur mah ya perbekalan lengkap lah istilahnya ya. Jadi bisa syukur-syukur kaset bisa udah support. jadi kan ini cetak lagi yang kedua ini. Kan kemarin kan yang cetak pertama habis. Oh habis sold out. Terus sekarang yang kedua nih lagi nyetak lagi. Belum beres. Ya mudah-mudahan beres cepatnya. Jadi pas touring si kaset kaos udah bisa langsung dibawa distribusinya langsung ke acara. Bisa on the spot langsung gitu dapatkan merchandise sama album. Bisa on the spot langsung terus sekarang juga bisa PO lah gitu. Tapi can aya konsepnya. Ya nanti mungkin kedepannya ada PO. Nah ini mengenai gigs ya perbedaannya orang lama lah Pak Iksan orang lama. Perbedaan gigs dulu dan sekarang tuh ya sekarang lebih praktis we gitunya. Jadi orang-orang juga walaupun kita nggak punya tongkrongan, kalau misalkan kita itu kan si kontak lebih enak gitu kan. Karena kan kalau nongkrong mah sekarang udah jarang di Cimahi gitu tongkrongan gitu kan ya. Jadi bisa lewat WA gitunya, koordinasi itu lebih gampang aja gitu. Konsep acara namanya masih sama we gitunya. Masih sama we gitunya. Ketika misalkan orang butuh acaranya tinggal kontak lah gitu teman-teman karena kan makin kesini si solidaritas kawan-kawan di dalam kota luar kota juga makin bagus makin ya. Bagus, udah responnya semana-mana lah guys. Jangan ditanya lah solidaritasnya lah. Nah untuk ini isu apalah namanya pang di era medsos kan dulu tuh medsos belum ada mungkin ya sekarang medsos berkembang pesat lah teknologinya. Menyikapinya seperti apa Wak? Zamannya itu namanya. Ya zamannya. Ya siapa yang bisa nolak tuh karena pada dasarnya manusia hidup harus mengikuti zaman gitu kan ya termasuknya pang harus gitu kan. Ngomong dulu mah ciga ayeuna main ada bulu mah pamflet ayeuna mah tinggal ke layar kan lebih dulu mah print out lahnya dicetak. Yang menyikapinya ya gunakan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan gitu. Ya manfaatkan lah. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan kita gitu. Ya dulu mah tempel gitu. Puting-puting awalnya. Lebih seru tapi dulu mahnya. Iya, lebih seru. Malam rombongan lebih seru sih gitu. Masak gela lem aci. Kinerjaan adanya. Nah, ini kan tinggal desain, upload udah beres. Baheula mah kan upload kudu aya tim lapangan oge. Tapi mungkin esensinya sama karena zaman mungkin berbeda ya. Berbeda. Ikutilah. Ya, gitu. Nih, Wak, ada pesan nggak atau apa ya? Ya sedikit kalimat lah buat ya anak yang pang yang sekarang tuh. Walaupun pang mah nggak bisa disetir sebetulnya, cuman ya bukan pakem lah namanya apa ya, biar tah kudu kieu gitu. Track on the track nanti gitu. Ya idealisme nanti pang itu buat kawan-kawan yang melihat dan menonton acara ini gitu ya, khususnya di skena pang. Jadi lakukan aja apa yang kalian mau lah ya. Terus tong nyusahakeun batur. Selama itu bisa kalian kerjakan sendiri gitu. Kalau saya. Ya. Itu tah sisi positif dari Wak Iksan ini tentang untuk teman-teman yang di sana gitu. Ya tetap semangat lah istilahnya ya. Tetap semangat jalani dan percaya diri lah gitu. Optimisme lah. Mungkin gitu. Nah di album Stone Art yang terbaru ini benar tadi juga
diceritakan bahwa ini adalah ya jurnal diari ya, catatan. Karena di sini tertulis catatan kecil seorang pembangkang. Itu mungkin ada pesan-pesan di dalam kaset ini gitu ya, di fisiknya. Dari Trio Rebel ya, lain Trio Rebel. Trio Rebel. Seruan ya temannya. Trio Rebel. Trio Rebel. Karena bertiga. Mau di ini enggak di apa namanya? Dirilis bukan hanya kaset misalkan atau CD enggak? Rencana sih, Rencana ke depan. tapi lagi diolah dulu sekarang karena rencana mau produksi sendiri. Produksi sendiri kaset. Jadi sementara mah kaset aja dulu gitu. Kaset. CD dalam wacana gitunya, dalam pemikiran kita karena di beberapa teman kemarin yang ke Jakarta ada permintaan CD gitu. Istilahnya mah apa? Menjembatani istilahnya kalau ada penikmat kaset, ada penikmat CD kan gitu lah. Gitu. Jadi semua bisa. Iya. Ya kaset mah karena biaya produksinya lebih terjangkau gitu kan. Akhirnya udah kaset. Jadi si produksi juga nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, udah. Tapi keuntungan kaset lebih awet loh. Ya. Awet. Iya, asa perawatannya aja sih. Kaset. Kalau kaset pita mah. Kalau CD emang rada ini perlu Ya. perawatan khusus. Asa rajin. Kaset mah jamuran heubeul. Ya. Ya yang nama fisik lah, ya. Jadi kunaon ngeluarin kasetnya karena ya kalau buat kami mah jadi silisan fisik teh jadi sebuah namanya ngaranna teh. Simbol. Jadi gitu jadi wah iya karena dulu zaman-zaman ngadangkeun musiknya pasti lu larinya akan ke kaset kan paling terjangkau gitu kan. Jadi buat kami mah si kasetnya jadi bukti bahwa orang teh eksis ya, gitu kan. Walaupun karya. Sekarang di beberapa temen juga banyak yang nggak ngeluarin kaset yang platform digital aja, udah aja gitu bikin album katanya. Fisiknya nggak ada gitu. Nggak gitu. Kalau kita mah asa kurang kalau nggak ada fisiknya. Gitu. Keluarkan fisik teh gitu. Tapi kelebihan kaset tuh bagi saya mah pribadi mah didengerin semua. Ya pasti kadang mungkin. Soalnya kan play udah semua harus beres sama lagu sampai lagu terakhir. Itu bisa beli langsung ke dia, amun direk diputer kan kudu ngadangukeun. Di rewindnya di FF gitu. Dipercepat di rewind. Wayahna didengekeun kabeh jadi wayahna. Eta sih kelebihan kaset. Jadi si album teh apa kabeh gitu. Apa kabeh lagu-laguna gitu. Nah, kita akan bedah nih lirik dari salah satu lagu mungkin ya. Coba saya pilih dulu ya. Ini ada Dago Tetap Melawan. Saya pilih ini aja karena ini isunya mencuat lagi lah, hangat mencuat lagi. Ini PK2-nya. Asap dan api menyala di jalanan, hak ruang hidup harus dipertahankan. Dago melawan mencari keadilan, kepalkan tinju untuk kemerdekaan. Itu singkat, padat, ya jelas gitu. Nonjok lah istilah namanya. Pokoknya ini teh kalau ke apa realitanya di Dago tuh kasusnya seperti apa nih? Ya yang saya tahu mah ya update terbaru lah. Mafia tanah aja ya. Mafia tanah yang ingin menguasai lahan yang ruang hidup orang-orang Dago Elos gitu. Tanpa istilah nama tepuh-puguh jelema jo aya hak tanah eta gitu kan. Ya. Ya kumaha tuh? Ya yang namanya ruang hidup sewajarnya kita harus melawan lah gitu, mempertahankan lah. Intinya kenapa saya menulis lirik itu? Ya karena memang itu harus disuarakan dan rasa empati tergerak gitu. Tergerak ya. Di ruang sosial gitunya. Ketika ada hal-hal yang menyimpang seperti itu kan, masa ya minimal saya menyuarakan gitu sampai ngasih spirit juga buat mereka. Kebetulan kemarin juga launchingnya di sana. Oh launching pas launching album ini. Di Dago Elos. Pas kemarin bulan Agustus bulan naon sih? Agustus ya? Iya.
Oh, iya. Lainnya bulan-bulan kemarin lah launching di sana gitu. Dari Dago tetap melawan, kita ke ini mah isu lama dan harus tetap diperjuangkan kayaknya. Gaza dalam perlawanan. Iya. Sebagai sosok seorang Iksan nih untuk Palestine terus. Ya itu mah kan jadi kayak hal mutlaknya, jadi prinsip kan itu mah kan bukan hanya masalah agama kan, Bukan, seperti itu kan masalah kemanusiaan. Isunya isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan gitu kan. Jadi saya melihat bahwa apa yang diperjuangkan oleh Gaza itu harus terus kita gaungkan sih. Ya, Harus terus berisik gitu kan, harus terus digaungkan karena itu untuk bukan hanya untuk selain batas wilayah juga kemanusiaan gitu. Nah itu mah genosida atau lain perang itu. Ya betul. Ya, lain perang atau mah genosida atau mah gitu. Karena kalau perang mah beda lagi ceritanya. Karena ini juga Gaza tuh sudah puluhan tahun lah istilahnya ya. Terus kan ada kawan-kawan yang bilang, ya misalkan eta mana ngomong-ngomong Gaza nggak sesuai maneh kali itu. Nah, ya kan tidak harus seperti itu juga. Ya. Gitu ya. Ya kita sebisa mungkin lah bagaimana gitu kan supaya bukan maksudnya ketika misalkan saya membuat titik itu masalah bisa diselesaikan enggak gitu ya, atau misalkan memberi solusi itu enggak, itu mah hak kita aja gitu kan. Kita juga berhak untuk menyuarakan gitu kan, apakah itu misalkan lewat karena saya misalkan kebetulan di band ya, misalkan lewat lagu gitu kan. Apapun medianya mungkin gitu ya. Apapun medianya gitu. Apapun medianya kita harus tetap menyuarakan perlawanan untuk Gaza lah gitu. Dan itu teh kemarin si lagu ini juga ada kawan dari Eropa gitu, di mana gitu itu diminta karena mereka mau bikin kayak sebuah donasi gitu untuk band-band punk yang khusus merilis lagu-lagu mengenai Palestina. Itu kemarin dimasukin sama kawan, sama Pitoy gitu ya. Terus yang selain album ini juga kita kan bukan kerjasama sih maksudnya teh. Selain ini juga ada yang biru gini nya, itu yang apa namanya? Itu untuk si tujuannya kemarin dari kawan Billy itu yang berinisiatif karena untuk memenuhi kebutuhan donasi Dago Elos, karena si Dago Elos nanti menuju ke PK2 harus ketika misalkan kemarin si berkas masuk itu dibentahkan akhirnya PK2 ternyata butuh dana si warga Dago Elos. Nah kawan saya Billy berinisiatif untuk menjual atau merilis lagu Stun versi techno jeung versi aslina gitu. Kolaborasi berarti. Kolaborasi. Ada berapa lagu? 6 lagu. Versi techno-na versi asli gitu. Mix gitu. Di mix. Itu keuntungannya semuanya untuk kebutuhan masyarakat di Dago Elos gitu. Jadi kita mah nggak ngambil sepeser pun. Keuntungannya untuk warga Dago Elos. Itu dibawa albumnya? Kan PO kemarin. PO sistemnya. Nanti lagi naik cetak. Kemarin itu udah terjual berapa keping gitu. Ya, mudah-mudahan bisa secepatnya gitu. Kalau ini kan kita jual ready, nggak PO. Ini ready. Ready. Ini masih ini ada apa? Isu-isu lama lah ya diulas lagi di album ini ya, kayak Stop Sexual Harassment ya, ada itu lagu lama Dog Style. Nah awalnya itu tuh lagu itu yang dulu sempet kan si kawan dari jaga-jaga Bali kan dulu teh karena nggak sengaja sebetulnya kenapa kemarin kita kolaborasi sama jaga-jaga yang dari Bali itu. Karena kondisinya waktu di Bali itu pelecehan seksual marak katanya.
gitu. Akhirnya mereka merilis lagu itu Stop Sexual Harassment. Akhirnya makin kesini karena saya sering kontak inten gitu ya, akhirnya jadi gitu. Kita sempat ke Bandung juga itu, jaga-jaga sempat ke Bandung juga, sempat main di Bandung, main di acaranya Pang di Dewi Sartika. Oh, ini ada yang unik nih dari lagu, semua lagu di album ini ada salah satu lagu dengan lirik paling pendek lah. Judulnya Brengsek. Liriknya dua katanya. Dua kata. Dua katanya. Sia brengsek. Eta kasahawa. Aja kasahawa nu brengsek. Kumaha ya itu. Jadi dua tilu gitu. Sia brengsek. Kayak lah. Hiji dua tilu. Sia brengsek. Tadi kita udah bahas, walaupun nggak terlalu banyak lah isinya, tapi setidaknya ada informasi tersampaikan di album kedua Stone Agne. Nah, di samping itu kita ke isu nasional mungkin ya yang lagi hangat mungkin ya. Yang pertama juga dari royalti nih, tentang royalti kudu mayar lagu. Terus kumaha eta tanggapan awak? Ya, teu kreatif pemerintah mah nya. Teu kreatif pemerintah mah. Satu-satu negara di dunia nu paling bodohnya Indonesia. Sabab naon? Ya ayeuna kan pajak segala macam gitu di edannya gitu nya, sampai royalti lagu oge dipenta gitu. Nya teu kreatif cek urang pemerintahna. Ayeuna pemerintah bisa nyanyi lagu teu gitu nya. Anu bisana ke narik pajak naik royalti. Ya. Nah, sementara si pemerintah akhirnya duitnya selain tinu pajak tinu naon teu bisa mikir. Karena si pemerintah itu diajar ka budak pang. Nah, itu. Kunaha supaya bisa kreatif, budak pang wae bisa ngahirupan bena sorangan. Nah, ayeuna naha pemerintah teu bisa. Bodoh berarti pemerintah mah eleh ku budak pang. Ayeuna misalkan urang berkreativitas sebagus mungkinnya tiba-tiba menang royalti, menang pajak. Si pemerintah bisa naon gitu kan ya. Bisa tuh yang lagu sih gitu. Tah ieu cocok naon laguna? Sia brengsek. Gitu. Berarti itu kreatif weh. Royalti mah teu setuju pokoknya namanya da urang mah bebas merenya gitu nya. Bebas dari lagu-lagu urang pek weh. Justru sebetulnya sangat diuntungkan ketika orang mainkan lagu kita nya. Ari keur musisi na wae teu naon gitu nya. Slow we. Misalkan di kafe di poter si band-band mainana teu masalah gitu nya. Nah anu ributnya jadi si pemerintah gitu kan ya. Istilah mah naon teh? Hayang neangan cuan di teu kreatif we geus edan-edanan we kitu ngeruk duitna nya. Gitu. Nah, ada isu eta mata itu pesan kemandirian. Di yang saya obrolkan barusan itu kenapa saya berkata seperti itu ya intinya mah bagaimana supaya si bidang aspek siapapun dan apapun kumaha supaya bisa jadi mandiri, berpikir kreatif itu gitunya. Yang duitnya tong misalkan teu narikan we pajak. Nah, itu. Gitu nya tong narikan we teu royalti gitunya. Tuh tinggali udah banyak buktina gitunya ayeuna di beberapa lini burudak pang eta nu nyieun misalkan ayeuna ngorganize gig segala macam udah ke beberapa ruang lingkup kehidupan gitu, sosial gitunya, budaya gitu, bisa gitu. Jadi istilahnya kalau royalti masa dimanfaatkan gitu, itu ngeunah merenya gitu lah. Nah, sekarang ke isu yang lagi panas mungkin kemarin-kemarin terjadi pergolakan lah istilahnya mah udah hampir 98 ya. Warga udah muak gitu lah mungkin gitu Pak. Nih gimana nih tanggapannya? Ya akumulasi atau itu mah. Akumulasi kemalahan rakyat gitunya nu ngapoe teh di jijilan teh berita teh nu kararitu we gitu. Gitu berita negatif lah si ya. hiji mah gitu si prestasi negara teh pemerintah teh misalkan nurunkeun harga BE nu ditingali teh misalkan nu kitu deui gitunya si berita teh yaitu akumulasi kemarahan rakyat akhirnya seperti itu. Ya masih untung misalkan ayeuna teu revolusi oge gitu kan. Ya. Masih seperti itu ya akhirnya tapi kan jadi
pembelajaran oke kuduna mah. Karena setiap pergerakan di urang mah karena Indonesia itu tidak pernah belajar tentang sejarah. Iya, iya. Itu dia pernah belajar di sejarah. Kita 98 letupan-letupan itu kan akhirnya diselesaikan nanti anggar secara represif. Iya. Ya, akhirnya kieu we logikana. Apakah misalkan si perdamaian itu bisa diselesaikan dengan senjata? Ya teu bisa atuh. Da baheula lagi orang berjuang tuh senjata saya lagi bisa merdeka. Ya. Apakah rek hayang kitu deui gitu? Nah, Ya, baru beruncing da Indonesia mah merdekana lain dibere. Ya, tapi karena diperjuangkan. perjuangkan. Tah si negara urang teu belajar tentang sejarah. Anger we gitunya setiap misalkan ada tindakan naon disebutna anarkis. Ya, akhirnya perusuh gitu ya, eta bahasa-bahasa lama. Nu kitu teh teu jauh jeung tahun 88. Anger kitu. Semakin misalkan kita represif, semakin anarkis. Anarkis. Ya. Tindak. Solusinya gas air mata, peluru karet, boikot segala macam. Kunaon ayeuna misalkan duduk bersama menyelesaikan permasalahan. Ya. Inti permasalahannya akhirnya tidak terselesaikan. Iya. Gitunya akhirnya disiak gitu penjarahan. Akhirnya orang demo ke DPRD, paton ditutup. Akhirnya kan larina ka imah-imah si pejabatna. Ya, tah sia anjing kenapa we siak gitu. Padahal mah eta mah resiko nu kudu ditempuh ku si pejabat. Ya harusnya ngedengerin kan gitu. Ngadengikeun. Bruna mah kan marana ge dipilih ku rakyatnya. Walaupun misalkan main nomornya ada urang mah teu milih. Nya gitu. Gitu intina mah. Eta mah rahasia. Tuh urang mah teu milih. Gitu. Nah gitu. Akhirnya mah isuna jadi 17.8 ya. Akhirnya mah 17.8 tapi nggak tahu seperti apa nanti apa keputusannya lah gitu. Soalnya yang saya bisa dapat mah nu untung mah nu di luhur. Itulah ya. Ya. Anu tetap ieu nya nu dihandap nu semakin nyuksruk lah gitu ya banyak. Jadi ya teu adil lah, tidak ada jadi kesenjangan lah. Ya. Gitu mungkin ya awalnya. Ya apa eta nu dihayangkeun ku pemerintah kan gitu. Rakyat urang kan dibodohkeun supaya naon ya skur keuntungan politik kan teu menang pinter teu menang ieu ngahaja sih sebetulna mah geus di setting meureun eta mah nya sabab nu rakyat pinter ya meureun si pejabatna rek kumaha teu meunang we gitu kan stasiun TV kamari geus eta di banned nya di apa gitu kan terus si TikTok teu meunang live kan segala macam kabeh kali lini nepi ka platform digital segala media di brandel lah ya dibungkam gitu. Lari ke isu ini sekarang ke lingkungan hutan segala macam kan itu kewajiban kita lahnya sebagai manusia lah istilahnya gitu ya. Kalau nggak ada alam orang mau bisa hirup gitu. Si kumaha tentang isu lingkungan ya. Isu lingkungan ya segala macam gitu. Itu mah bukan isu baru ya, isu lama lah. Ya setiapnya eta mah kan setiap amun misalkan aya ku Trisna ditanya misalkan masalah lingkungan ya akhirnya larina kan naon ya kan kaum borjuis sebenarnya ya. Ya sumber daya alam kan banyak kaum borjuis siga tambang nikel, tambang rempang, terus dago malam kan itu sebenarnya mah ruang hidup nu kitu itu kepentingan borjuis. Lahirna pasti kadinya gitunya. Ya mah memang mereka mah mikir ayeuna misalkan ayeuna si dampak rek siga kumaha ge nu penting aya mah cuan gitu geus. Maneh misalkan arek teu bisa dahar sapa ge kajen teuing. Paling kana teh di sokongan teh ku bansos sakari itu gitu eta mah pak eta mah tuh lain solusi nu kitu mah. Nah ini berkaitan dengan kalimat anarkis, anarko. Nah perbedaan sebetulnya apa sih arti anarki, anarko? Anarkis sebagai seorang Isan tuh. Ya ayeuna anarkisna rek pola pikir sudut pandang saheula. We sendiri pribadi gitu. Anarki itu naon sih sebenarnya teh gitu. Henteu kan ayeuna si anarki diekeun ku media mah jadi siga sebuah tindakan
perusakannya kontra gitu. gitunya disebutnya perusakan segala macam. Padahal kan Gitu bukan itu kan. ya. Nyano Arti saya apa mah secara anarki bahasa mah ya sebuah siga tatanan hidup tanpa pemerintahan, tanpa hierarki gitunya, tidak mengakui hal seperti itu termasuk pemerintah no state control. gitu ya akhirnya mah kan jadikan kambing hitam penguasa gitu, bahwa setiap tindakan brutal disebutnya anarkis. Orang-orangnya disebut anarko gitu. Nya da ayeuna mah geus loba atuh media gitu mun hayang misalkan apa eta tinggal ningali Google sebenarnya mah. Ya, udah banyak memuat informasi banyak. Tinggal gitu. mau nggak kita belajar gitu ya di Ya. informasi itu. Ya, budayakan membaca lah gitu. Biar melek informasi. Ya cuman untuk kawan-kawan yang di pang mah gitunya, hal-hal seperti itu yang memang patut bisa setidaknya kita membuka wawasan itu gitu ya. Membuka wawasan gitu. Kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun gitu kan, tempat belajar mah kan akhirnya udah terbuka luasnya. Terbuka gitu. Ya tinggal memilih gitu. Akhirnya mah tinggal memilih jadi si pang teh jadi kudu geus bisa ningali sih kumaha gitu ya, bahwa pang teh kan kadang-kadang berbeda-bedanya. Si pang itu pandangannya idealisme lah kan ya. Gitunya. Karena memang di si pang mah kan teboga ADAR teh dari partai gitunya. Mereka punya pandangan tersendiri mengenai pang yang menurut mereka tahu gitu kan, ya silakan aja gitu. Bebas. Ya pertama itulah tadi mungkin cerita ya. Kalau mau diulas mah sebetulnya mah sehari 2 hari juga akan cukup lah itu, tapi setidaknya ada yang bisa diambil benang merahnya lah, informasinya tersampaikan. Nah, untuk episode kali ini kita akhiri, sampai ketemu di episode berikutnya di Basa Basi Bahas Santai bareng Seniman.